Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 234. Bingung. Rangga terbangun ketika jam masih menunjukkan pukul 4 pagi. Rasa bahagia merambah ke relung hatinya ketika melihat wajah cantik wanita halalnya. Ini untuk pertama kalinya Rangga akan melihat wajah istrinya ketika bangun tidur. Dia ingin merasakan hal ini hingga rambut memutih dan garis kerutan akan bermunculan di wajah tampannya. Tatapan mata Rangga tidak pernah berpindah sedikit pun dari sang istri. Meskipun sudah mandang hingga 10 menit, namun dia tidak merasa bosan. Rangga mencium bibir istrinya dan para wajah cantik itu segera bangun. Namun ternyata sudah mencium berulang kali tapi tidak mengganggu tidur sang istri. Semakin dipandang, semakin membuat Rangga merasakan tubuhnya yang memanas. Tanpa merasa bersalah, Rangga mengganggu tidur istrinya. Dia bibir Zainab dengan lembut, berharap membuat istrinya terbangun. Namun ternyata cara ini tidak berhasil membangunkan istrinya. Rangga kembali mencoba, namun tetap saja cara yang dia lakukan tidak berhasil. Pada akhirnya, Rangga menekan hidung Zainab hingga terbangun ketika kesulitan bernafas. Rangga tersenyum manis ketika melihat mata istrinya terbuka. "Mas sudah bangun ya? Ini jam berapa?" tanya Zainab. "Iya sayang, masih jam 4. Rangga bicara tepat di daun telinga istrinya hingga membuat Zainab merasa geli. "Oh ternyata masih terlalu pagi ya. Ayo tidur lagi kalau gitu." Zainab kembali menjamkan matanya. "Dan tidur lagi dek, bentar lagi udah mau subuh." Rangga mencoba untuk membujuk sang istri. Tapi Ain masih ngantuk. Zainab menutup mulutnya sedang menguap. "Tapi abang udah gak bisa tidur." Rangga kembali mengecup bibir istrinya. Kini tangan pria itu sudah mulai mengusap kulit mulut sang istri. "Abang, Ain masih ngantuk." Zainab memegang tangan Rangga. "Adek, kita coblos untuk putaran kedua ya." Rangga tersenyum penuh makna. Mata Zainab terbuka lebar di tengah mendengar perkataan suaminya. "Gimana mencoblos putaran kedua? Terima aja hasilnya belum kelar," jawab Zainab. Rangga tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. "Ya kan, beda pakunya sih dek," jawabnya. "Maksudnya?" Zainab masih tidak mengerti. "Nyoblos pakai paku yang ini." Rangga menunjukkan bagian yang dia maksud sehingga mata istrinya terbuka lebar. "Mau ya dek, apa beneran pengen?" Rangga sedikit merengek. Rasa cintanya begitu besar kepada Rangga, Zainab tidak bisa menolak, dan pada akhirnya wajah cantik itu menganggukkan kepalanya. Tapi di kamar banyak bocil. Zainab menang ketika balita yang sedang tertidur lelap. "Nggak masalah, kita kan bisa di ruang tamu kamar," jawab Rangga. Karena memang kamarnya desain untuk memiliki ruang tamu tersendiri, lainnya hotel berbintang. "Ya deh kalau gitu," jawab Zainab dengan pasrah. Rangga turun dari tempat tidur dengan sangat berhati-hati dan diikuti oleh Zainab. Mereka dengan sangat pelan keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar agar ketiga pengganggu kecil tidak mengganggu. Menjelang subuh, Rangga menjalankan tugasnya sebagai suami, dan hal ini sungguh membuat pria itu merasa bahagia. Davanya diam ketika melihat pergerakan tubuh istrinya. Wanita itu tanpa kebingungan dan kemudian mencari pakaian dalam tas. Tidak ada pilihan, akhirnya memutuskan untuk memakai pakaian yang masih dalam kondisi basah dalam tasnya, karena tidak mungkin dia hanya memakai handuk saja. Akila sangat menyesal karena tidak pernah meninggalkan pakaiannya di villa. Di saat kondisi seperti ini,
dia pun tidak memiliki pakaian ganti. Mau ngapain, Dek? Tanya Dava. Akila mau pasang baju, Bang. Akila berniat untuk kamar mandi, namun kakinya dihalang oleh suaminya. Ada apa? Akila tampak bingung ketika melihat Dava menatapnya. Apa ini? Baju mau dipakai? Dava mengambil pakaian yang sedang dipegang oleh Akila. Iya, Bang, Akila nggak punya baju yang lain. Akila berpakaian yang sedang dipegang oleh suaminya. Namun ternyata Dava dengan cepat menjauhkan baju itu dari jangkauan istrinya. Akila tidak ingin berdebat bahwa kondisi mereka di lainnya sangat tidak sopan. Akila memilih untuk mencari pakaian lain dari dalam tas. Gadis bocah manis itu sangat kesal ketika Dava menendang tas pakaian sehingga dia tidak dapat mengambil pakaian dari sana. Jangan dikira Akila akan menyerah begitu saja. Dia berusaha mengejar tas pakaiannya, namun lagi-lagi Dava mengambil tas itu dan memegangnya. Mas, jangan buat Akila jadi marah ya. Akila mendava dengan tatapan tajam. Emangnya dikirain Mas takut? Dava dan Kukuh tidak memberikan pakaian yang ada dalam tas, termasuk baju yang sudah diambil oleh istrinya. Tidak ada kata menyerah. Akila pun kembali merebut pakaian yang dipegang oleh Dava. Namun tangan Dava dengan cepat menjauhkan pakaian itu dari jangkauan Akila. Akila begitu sibuk untuk berpakaiannya sehingga dia melupakan handuk set ini membungkusi tubuhnya. Karena lompat-lompat untuk menjangkau tangan Dava yang tingginya jauh di atasnya, membuat handuknya itu pun terjatuh ke lantai. Akila menjerit, namun tidak untuk Dava. Pria itu terdiam dan melak ludahnya berulang kali ketika melihat tubuh polos sang istri. Sudah tidak ada lagi selai benang pun yang menjadi penghalang pandangannya. Akila sadar akan tatapan suaminya. Dengan cepat menjangkau handuk yang sudah terjatuh, namun kaki suaminya dengan cepat menendang handuk itu. Dava sangat senang ketika melihat tubuh indah yang begitu sangat mempesona adalah suami, dan wajar saja jika Dava memandang miliknya itu. Entah apa yang harus dilakukan oleh Akila. Wajahnya sudah begitu sangat merah, merasa malu dan juga marah. Apalagi melihat tatapan Dava membuat emosinya semakin naik. Sengaja ya kan, Dek, mancing. Dava tersenyum dan kemudian menjatuhkan semua barang yang ada di tangannya. Akila diam mendengar perkataan Dava yang sejak tadi cari masalah, sedangkan dia hanya berniat mengambil pakaian saja. Terus salahnya di mana? Mas mau apa? Akila begitu sangat pucat ketika Dava memegang handuk set ini menutupi area pribadinya. Harus adil, Dek. Adek sudah kasih Mas lihat. Sekarang giliran Mas dong, ujar sambil menyentuh handuk tersebut. Tubuh Akila menegang ketika melihat pandangan yang ada di depannya. Ini untuk pertama kalinya dia melihat tubuh lelaki dewasa. Lagi-lagi Akila menjerit ketika Dava mengangkat tubuh istrinya. Sejak tadi, dia berusaha untuk menahan diri, namun nyatanya Akila lagi-lagi membuat dia tidak mampu untuk menahan hasratnya. Mas mau apa? Tanya Akila dengan penuh kepanikan. Mau jadi suami sesungguhnya, jawab Dava dengan tersenyum penuh makna. Dengan sangat lembut dia mencibir istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.